Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhoka madlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Karomah Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad Syekh Kiamat Sohibul Fatajul Arifin radhiyallahu al-Fatihah. Para ayuhan dan akhwat yang hadir dalam majelis yang bahagia ini, patut kita syukuri bahwa kita masih diberi kesempatan, bukan kesempatan untuk hidup aja, tapi enggak mudah biar datang ke majelis ini. Bukan ukuran jauh ya. Kalau sampai jauh, saya lebih jauh lagi ya. Ini kalau enggak dalam pertolongan Allah enggak sampai ke sini. Jadi bukan ukuran jauh, bukan karena punya duit, bukan karena berilmu. Ini termasuk hidayah Allah. Ya. Maka patut kita syukuri. Kita diberi peluang, mudah-mudahan karena ini sudah bulan apa nih? Rajab, habis Sya'ban, terus harus Ramadan ya, mudah-mudahan kita diberi panjang umur ya, bisa menikmati bulan Ramadan nanti, insyaallah. Mau panjang umur Bapak, Ibu? Gimana caranya? Karena di Quran itu sudah ditentukan, umur orang nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurangi. Mau sakit kayak mau sehat, mati. Kan gitu ya? Mau umur panjang? Dalilnya mana? Harus banyak silaturahmi. Nah, silaturahminya sama siapa? Masalahnya di situ. Ya, silaturahminya pertama kepada Allah. Pakai apa? Pakai zikir. Di mana kamu dekat, aku mendekat kepada engkau. Pakai zikir. Jadi kalau panjang umur itu bukan silaturahmi sama manusia aja, sama Allah. Hasil silaturahmi itu menimbulkan apa? Menimbulkan tentram, dosa diampuni. Ya. Nah itu yang mendapat panjang umur. Kedua, silaturahmi lagi dengan siapa lagi? Yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pakai apa caranya? Ya, baca selawat yang banyak. Ya, barang siapa berselawat kepadaku, kata Rasulullah, Allah 10 kali. Dan para malaikat-malaikat berselawat, nah itu mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus siapa lagi yang harus silaturahmi? Yaitu para ulama, para wali-waliullah. Pakai apa? Tawasul. Supaya dapat berkah kepada beliau. Baru kepada orang tua dan selanjutnya. Jadi bukan hanya kepada manusia. Sebab kalau manusia aja sampai silaturahmi belum tentu menenteramkan. Ya. Kadang-kadang ketemu tengkar. Kadang-kadang silaturahmi enggak ditemui. Ya. Apalagi punya sakit jantung, sakit hati. Tengkar.
Mati tambah. Makanya itu silaturahmi tadi banyak orang belum jelas ya. Ke Allah dulu supaya tenang, supaya nyaman. Yang buat panjang umur tuh karena sehatnya itu tadi. Lebih panjang umur lagi kalau dia mati. Orang berzikir itu kalau mati nggak mati kata Allah. Siapa yang mengatakan mati? Orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Jihadnya di mana Ustaz? Jihadnya jihadul akbar. Karena dia setiap detik memerangi hawa nafsunya. Jihadul akbar. Kalau dia mati kata Allah, siapa yang mengatakan mati? Orang-orang syahid itu. Dia tetap hidup, tetap menerima nikmat dariku, cuma kamu enggak paham. Ya, jadi cuma pindah tempat yang lebih baik. Rezekinya tidak berubah. Ya, maka bersyukurlah kita dengan metode Tarekat Qadiriyah Naksabandia Pondok Pesantren Sulaya yang mursyidnya Syekh yang Masyaallah Fatajul Arifin radhiyallahu an, kita sudah diberikan itu. Zikir, taman, ada salawatnya, tawasul, semua sudah komplit. Jadi panjang umur yang hakiki itu insya Allah kita dapatkan asal istiqomah. Barang siapa bersungguh-sungguh mujahadah kepada aku, nanti aku sendiri yang tunjuki jalanku. Ketetapan kalau sudah bersama Allah, semua ada yang di Lauhul Mahfuz itu takdirnya bisa dirubah sama Allah. Kalau enggak ya tetap sampean. Misalnya sampean hari ini ditobruk truk, harus ditobruk truk sampean. Tidak bisa berubah itu. Sudah ketetapan Allah, catatannya sudah di situ ada tuh. Nah, bisa aja dirubah bagaimana? Karena sampai sering berhubungan dengan Allah, dirubah sama Allah, dirubah banyak. Takdirnya enggak, tetap dirubah takdirnya. Umpamanya tadi ditubruk truk, diganti sepeda. Sama-sama ditubruknya. Umpamanya saya punya, hari ini sampai ditakdirkan kena penyakit kanker ganas. Karena sampai dekat kepada Allah, Allah bisa merubahnya. Bukan kankernya, bukan penyakitnya dirubah, tapi diringankan. Ternyata kankernya jinak gitu ya. Gitu. Ya. Umpamanya lagi sampean ditakdirkan saat ini kaya raya terus miskin, bangkrut, habis. Tidak bisa dirubah itu. Ya, itu. Ya, di mana untungnya bangkrut kayak gitu. Makanya ada orang mengatakan begini, Ustadz, saya dulu nih kaya raya setelah ikut Tarekat, apalagi sering khataman, kok tambah melarat gini, tambah miskin. Gitu. Padahal saya aktif. Saya kalau kiai-kiai itu biasanya kan tambah kaya. Ini kok saya tambah miskin. Sampai istri saya bilang, jangan lagi kan, jangan Tarekat lagi, kan suge ya, melarat nanti. Karena dalilnya inti tujuannya kadang suruh juhud, suruh makan sedikit, jangan kurang tidur, nggak boleh seneng-seneng. Ah ini gara-gara ini sampean, udah gak ada usah lagi bertarekat, karena bertarekat terikat, gitu ya. Loh ada Pak yang datang, malah saya dia punya pom bensin habis Pak, bingung dia, datang ke saya. Gimana Ustadz ini? Saya bilang, sampean biar tidak ikut bertorekat, karena takdirnya sudah tertulis, tetap miskin.
Bukan karena torekatnya, takdirnya sampean miskin. Lah untungnya saya bertorekat tuh di mana? Kalau sampean dapat torekat miskin sinting, stres. Untungnya sampean tetap tenang, itu untungnya. Ndak gila, ndak nekat. Ada lagi sebaliknya, Ustadz, dulu saya miskin setelah ikut torekat, alhamdulillah Ustadz, rezeki tambah banyak. Gitu. Ada yang terbalik ini, tambah banyak, masya Allah. Teman-teman dikasih, wah pada ikut torekat semua. Lu saya kok miskin, enggak. Nah ini, kok enggak sama ya? Aduh, masya Allah. Terus gimana Ustadz ini saya bertorekat kok bisa kaya? Biar ndak ikut bertorekat, sampai tulisannya takdir sudah kaya. Cuma bedanya di mana? Sampai dulu apa istilahnya dulu miskin sekarang kaya. Kalau sampai dulu tidak bertorekat kaya, sombong, pelit, bakhil. Dan istidrot yang jadinya itu. Tapi kita akan bertarekat semuanya itu sampai jadi tukang amal jariahnya dimanfaatkan. Bedanya di situ. Ini kalau kada paham amaliyahnya yang disalahkan. Allahnya taala. Bahkan tadi saya bertarekat seperti orang menilai, loh. Padahal itu Nabi, kenapa matinya disembelih? Ya, kan gitu ya. Makanya banyak nggak berani nerangkan Nabi Zakaria disembelih, Nabi Soleh disembelih, nggak berani, orang bingung nerangkannya itu. Kok Nabi disembelih kayaknya nggak ditolong Allah. Sahabat dibunuh. Cucunya Rasulullah dibantai, kepalanya dibuat bola. Yang bunuh orang Islam lagi. Kok nggak ditolong sama Allah? Ini makanya butuh selain kecerdasan spiritual, nggak sanggup menilai itu. Perlu kecerdasan spiritual. Paham. Makanya kalau tidak paham bisa buruk sangka sama Allah. Makanya banyak yang cerita cuma Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tuh karena kuat tauhidnya dibakar, enggak apa-apa. Wah, hebat para nabi-nabi itu. Nah, yang disembelih bagaimana? Emangnya tauhidnya lemah Nabi itu? Ya Pak ya? Bingung sampean. Nabi Soleh itu kepalanya dipenggal, kepalanya dibuang ke pelacur itu. Kok enggak ditolong? Nabi Zakaria itu lari dikejar masuk. Ada pohon, Pak masuk ke sana. Rasul masuk, dia sembunyi. Ada setan, itu ada dalam pohon. Digeraji pohonnya Pak. Mati Pak. Katanya yang menyembelih, rasain lu mati lu. Mana Tuhan yang menolong kamu? Langsung Allah menjawab, siapa yang mengatakan mati? Siapa yang? Dia tetap hidup, tetap menikmati rezeki dari. Cuma kamu, setan goblok, kamu nggak paham. Itu yang ditolong, berarti itu ditolong Allah. Belum tentu yang kamu katakan buruk itu, padahal dibalik itu banyak kebaikan yang kamu nggak mengerti. Belum tentu yang kamu katakan baik. Makanya ada istilah, kenapa Nabi Musa suruh berguru lagi? Apa yang diguru yang sudah jadi Nabi kok? Ya bertanya kepada Allah, ya Allah, adakah orang yang lebih hebat daripada aku? Aku pada zaman kan seorang Nabi, ada enggak? Ada, lu kaget. Ilmu apa ini? Kamu harus belajar lagi. Waduh, belum selesai berarti. Kan gitu ya.
Akhirnya kamu harus menemui ada seorang hambaku. Bukan nabi lagi. Wah ini kok gak level gini saya. Wong suruh berguru sebetulnya harus bersama nabinya paling enggak ya. Ini Khidir itu bukan nabi, cuma orang Khidir ilmu hakikat yang ada di sisi Allah. Disuruh berguru yang bukan level. Ini banyak orang kan kalau berguru, siapa itu? Kuliah di mana? Pangkatnya apa? Kiai apa bukan? Hafal Quran apa kada? Apa ada turunnya Habib apa kada? Kada ada. Hah? Gak level. Ya, ini. Saya pernah di Surabaya itu. Mudah-mudahan sih enggak. Ada maaf, ini seorang kiai Pak. Datang kepada saya. Ustadz, saya minta ditalkin. Kebetulan saya bukan wakil talkin. Itu 40 tahun yang lalu. Oh, saya bilang ada yang sudah diangkat oleh Pangeran Sahabat wakil talkin. Di pondok itu saya bilang gitu. Pondok di Jawa Timur yang pondok tertua. Kebetulan namanya almarhum ya Kiai Haji Abdul Somad. Itu beliau alim ya tuh. Tapi bukan juriatnya itu dia orang biasa, cuma dia diambil menantu sama kiai itu tadi. Saya bilang ke sana aja Pak. Nah itu kiai itu dia diangkat wakil. Saya kenal itu Somad itu. Ya toh? Tapi saya nggak mau loh, kenapa? Itu kan belum juriatnya itu cuma mantu itu. Saya juriatnya kiai, bapak saya kiai. Yang sama ya nggak level. Kan dia. Ini karena nggak paham. Wong Nabi Musa aja. Gak level. Nah disinilah kebodohan manusia, nafsunya yang dipakai. Ukurannya kenapa? Nah ini. Sampai Allah menyuruh Musa, Nabi Musa berguru kepada yang bukan Nabi. Ini ada hikmah yang besar. Banyak sekali ulama kiai itu gak berani ngomong itu bukan Nabi. Semuanya itu Nabi Khidir itu. Pakai logika. Seakan ya gak mungkin dong masa Nabi berguru sama bukan Nabi gak level. Logikanya begitu. Ya Pak ya. Justru dibuat demikian supaya kamu bisa menilai ukurannya orang berguru itu bukan pangkatnya yang dilihat. Tapi ilmunya. Kalau enggak kita seperti tidak terasa tadi ulama itu jadi setan dengan mengucapkan gitu. Seperti setan, saya ini kata setan dari api. Adam dari tanah. Kok saya berguru lebih tinggi saya? Enggak level gitu. Sama dengan itu kan? Padahal kenyataannya sebelumnya sudah dibandingkan. Semua pernah dikumpulkan oleh Allah. Allah menanyakan mana yang lebih pintar di antara kalian, diuji sama Allah. Mulai malaikat sampai jin, makhluk-makhluk yang lain disuruh tanya, ini pohon apa? Nggak bisa jawab. Ini apa namanya? Nggak bisa jawab. Yang bisa jawab Nabi Adam semua. Ya itu sudah tahu, tapi akunya karena dia merasa, nah ini merasa ini hati-hati. Jadi kita sering tertipu itu melihat sosok penampilannya.
bukan ilmunya. Itu menunjukkan Allah supaya ukurannya ilmu. Kita selalu ukurannya pangkatnya. Itu makanya banyak kejadian ya itu menjadi realita ya, mudah-mudahan nggak apa-apa lah, memang ukurannya manusia begitu. Kalau ada pertemuan, oh ini ada insinyur atau ini ada orang berilmu biasa-biasa, pasti yang pertama saya harapkan Bapak insinyur ini, wah baru. Padahal ilmunya ada orang biasa lebih, tapi yang dipakai yang punya pangkat. Gitu, Pak. Ini perhatikan ya, jangan. Jadi nggak mau Pak ditalkin itu. Saya kan asli kiai saya, itu mantu, nggak leper, nggak mau, nggak terasa jadi setan. Hati-hati. Ya. Bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Sampai tahu riwayatnya Awais Al-Qarni yang tukang kuda itu bertemu Nabi aja nggak pernah. Bahkan nemuin Nabi nggak ketemu, ditunggu Nabi lagi kemana itu. Karena waktunya menunggu gak tentu datangnya Rasulullah, karena dia ada tugas menunggu ibunya yang gak ada yang nunggu, dia lebih baik pulang. Gak ketemu sampai mati tidak pernah ke Rasulullah. Tetapi Rasulullah tahu, bahkan hei Umar, sahabat-sahabat yang lain, kalau kamu ketemu namanya Awais Al-Qarni, kamu minta doa barokah kepada dia. Siapa itu? Sehebat apa orang itu? Tanya-tanya sama orang, ada nggak di mana? Oh, kadang-kadang datang dari luar kota kan khalifah ini. Orangnya apa? Kerja apa? Tukang bersihin kuda. Hah? Bersihin kuda? Lah kok saya Amirul Mukminin suruh itu? Tapi kena Amirul Mukminin itu sami'na wa ta'na, nggak pakai akal, nggak pakai hitung-hitungan siapa orang itu. Kalau Allah dan Rasulnya menyuruh, sami'na wa ta'na, dia datang, dia cari. Ternyata memang dia memang orang-orang yang sudah miskin, melarat, tapi beliau Sayyidina Umar yang paling datang memohon berkah ampunan, minta disampaikan bimbingan. Itu Pak. Kalau kita, nanti dulu ya. Sampai yang tahu gurunya Syekh Abdul Qadir Jailani siapa? Riwayatnya gurunya beliau itu tukang sepatu, Pak. Imam Ghazali gurunya tukang cendol. Ulama-ulama yang hampir tidak terkenal di bumi, tapi dia terkenal di langit. Ini kita cari yang terkenal di bumi, tidak terkenal di langit. Kalau terkenal di bumi itu ulama dunia, ulama suhu, tapi tidak terkenal di akhirat. Nah makanya kenapa Nabi Musa disuruh belajar itu tadi, seperti yang saya katakan tadi, kita selalu melihat sesuatu itu dengan mata satu ini. Mata satu itu Dajjal. Ada yang menyatakan itu halusinasi seseorang menggambar Dajjal itu matanya satu. Akhirnya dibuatlah gambarannya itu matanya tuh satu gini ya, bunder ya Dajjal. Enggak Pak, ya dua Pak. Satu itu pakai ini, satunya ini, jadi dua sama hati. Nah kita kalau pakai mata ini saja tertipu. Coba sampean, saya beri contoh mudah ya, ilustrasi ya. Sampean makan, lihat, wah alhamdulillah bersih, makan aja. Orang yang cerdas seperti dokter-dokter, nanti dulu saya mau periksa dulu. Pakai apa? Pakai Sri Konto atau pakai kacamata lagi yang lebih besar.
Loh, kelihatan Pak. Makanya dikatakan kita sering keliru, mereka itu bukan mata ini yang buta. Ini yang buta ini loh ini. Torekat ini membantu ini untuk dibuka. Cara bergurunya beda dengan berguru syariat tuh beda. Kalau orang syariat kental, wah gak bisa. Masa kita berguru itu? Wong dalilnya jelas. Jangan kamu melakukan sesuatu yang kamu tidak punya pengetahuan tentang apa yang kamu lakukan. Taklid gak boleh. Saya harus tahu dulu. Kitabnya apa? Ininya apa? Tapi kalau ditorekan enggak Pak, beda. Contohnya Nabi Musa, ya itu. Syaratnya apa? Itu yang melalaikan yang merugikan. La tulhikum amwalikum wala auludukum adzikrillah. Yang melalaikan ditaruh di sini. Apa ini? Makanya Nabi Musa, kamu harus mencari, nyari Pak, nggak main. Nabi aja mencari, berguru, dicari Pak, berapa bulan itu, bawa satu teman, mencari guru. Masya Allah sampai alhamdulillah nggak dicari, saya datang sendiri ke sini. Masya Allah, nggak repot-repot ya. Kadang-kadang Nabi Musa tadi mani, wah aku lapar. Ada ikan, oh ikannya lompat. Waduh, makan apa? Kita sudah ada ikan di belakang itu siakam tadi. Tinggal makan aja ya. Nah, Masya Allah, nikmat mudah. Begitu sulitnya orang-orang Nabi itu berguru. Jalan kaki Pak. Sampai ke sini jalan kaki enggak? Jalan kaki? Enggak. Nabi Musa itu jalan kaki Pak. Kebetulan enggak ada angkot waktu itu. Ini. Akhirnya disuruh berguru, ketemulah beliau berapa hari. Mundar mandir dulu Pak. Sampai ketiduran, kecapean, kelaparan. Alhamdulillah ditemukan sama Allah. Terus dia menyatakan, saya mau berguru kepada sampean Khidir. Tuh, mengguru apa? Karena ini perintah Allah. Loh, mungkin kamu berguru sama saya? Enggak mungkin kamu sabar kalau berguru sama saya. Enggak mungkin. Karena kamu tidak punya pengetahuan tentang apa yang aku ketahui, pasti kamu enggak sabar. Enggak, saya akan sabar mentaatinya. Janji, kalau sampai kamu melanggar, firok putus. Ya, enggak apa-apa. Ada perjanjiannya Pak. Makanya sampean juga di talqin ada perjanjian. Innama yubayyunaka, innama yubayy. Ada perjanjiannya itu. Kalau sampean tidak sabar berarti enggak melaksanakan, putus. Kamu akan merasakan akibat daripada sombong itu. Kamu campakkan zikir yang ada di sini, kamu buang begitu aja. Tapi kalau kamu mengamalkannya, kamu akan mendapatkan. Ada perjanjiannya, bukan seperti kita belajar syariat, fikih dan sebagainya, bukan. Ada perjanjian. Makanya dengan adanya perjanjian itu, maka ada istilah baiat. Baiat itu hal yang biasa karena dulu dipakai orang teroris. Akhirnya di Indonesia ini kalau sudah di baiat itu karena dikira sudah berbau-bau teroris gitu. Padahal itu bukan, itu perjanjian. Sampean di kantor aja bikin perjanjian, di baiat, tentara juga di baiat. Ya, itu cuma pengikatan sesuatu supaya kita betul konsisten melaksanakannya. Ya? Nah, akhirnya terjadilah kamu boleh, tak boleh bantah, jangan buka kitab.
Jangan buka ilmumu di sini. Apalagi buka mulut, buka kitab lah gak boleh, apa buka mulut juga gak boleh. Ya, suruh ikuti saja. Maksudnya sami'na wa ta'na. Ikuti aku. Wah, maka berjalanlah beliau mengikuti. Nah, sampai pada satu tempat beliau menyewa perahu. Ya, ini kan tahu ceritanya ya. Nah, menyewa perahu. Lalu setelah itu sama Khidir, langsung perahu itu setelah sampai dilobangi. Dilobangi, dirusak perahunya. Ya, Nabi Musa gak sadar dia. Loh, kenapa dirusak? Apalagi perahunya ini punya orang miskin. Kan gitu ya? Benar gak dia menegur itu tadi? Benar enggak? Kalau sampean ikut pada zaman itu ada sampean dengan Nabi Musa, pasti sampean ikut negor itu. Khidir, ngapain kamu? Perahunya orang miskin dilobangi, gendeng dah kamu. Pasti sampean ikut itu. Kalau waktu itu ada sampean itu. Ya, karena benar. Enggak salah. Oh, dia melihat kemungkaran kok. Nah, ini ngaji yang sulit ini di sini. Makanya kata belum tentu yang kamu katakan benar itu. Benar tapi tidak menolong. Ya. Kalau tidak dirusak sama Khidir, enggak tertolong, diambil sama perampok itu. Tapi dalam keilmuan kaya-kayanya salah. Karena syariat tanpa bid'ah. Jangan minta sama kuburan, bid'ah. Apalagi minta sudah orang mati kok dimintain. Bid'ah. Pengetahuannya itu seperti tadi. Ya. Jadi secara syariat yang mengetahuinya. Bisa dikatakan benar juga. Tapi ya toh rapuh. Tapi rapuh. Nah, sebenarnya makanya kita disuruh nuntut ilmu mulai syariat dinaikkan ke torekat sampai hakikat. Jadi sampai tahu mulai dari kulitnya, isinya sampai rasanya. Jadi semuanya sama ketahui. Makan kulitnya dengan rasanya beda sudah. Kan begitu ya? Nah, nikmat mana kulitnya sama isinya? Kan gitu ya? Nah, makanya beliau ukuran kita itu ilmu lagi. Makanya dia membunuh anak kecil. Kenapa dia dibenarkan gak salah sama Allah? Karena dia punya pengetahuan tentang apa yang dilakukan. Nabi Musa mau ikut-ikut, gak boleh. Biar dia Nabi ikut bunuh, gak boleh. Jadi ukuran yang punya ilmu. Sampean ada orang suruh bikin perahu, ya itu, dia bikin. Terus yang ikut-ikutan yang nggak ahli boleh nggak? Nggak boleh. Ya, kok jangan ikut kamu. Lu saya mau bantu, nggak boleh, kamu udah punya rusak semua nanti. Begitu juga yang dilakukan dia karena dia ahli, dia boleh. Yang tadi yang melarang itu karena bukan ahli, ya nggak boleh dia melakukan. Jadi sesuai dengan pengetahuannya. Enggak salah. Gitu. Tapi dia masalahnya nanti banyak bermasalah. Makanya karena berhenti di situ, enggak ditingkatkan pengetahuannya sampai ke torekat hakikat. Karena dia sudah mengatakan, wah itu salah, itu sesat. Dia enggak mau. Nah benar, seperti saya katakan tadi Nabi Musa menegur itu salah, itu benar, tak menyalahkan, tapi tidak menolong. Nah kita ke kuburan itu, kalau saya, Ustaz kenapa kok ke kuburan? Saya enggak minta sama orang mati, ya goblok, saya orang mati kok dimintai. Ya, apalagi minta sama kuburannya. Saya datang ke kuburan ini
untuk silaturahmi. Karena saya meyakini dengan ilmu yang saya ketahui dari Allah, siapa yang mengatakan mati orang yang syahid itu. Nah kebetulan yang kita datangi ziarah itu apa ziarah di orang biasa? Kan wali-wali semua, orang-orang syahid semua. Enggak mati. Yang mati itu biar hidup. Bedanya orang hidup dengan orang mati, kata Rasulullah SAW, orang yang berzikir dengan tidak, biar hidup juga mati. Ini sudah mati, tidak dikatakan mati fisiknya, karena dia berzikir kepada Allah, berjihad ya. Jadi posisinya kata Allah, dia tetap hidup, tetap menikmati rezeki kamu. Memang nggak paham, nah buktinya dia nggak paham kan? Yang paham gak ada masalah. Saya silaturahmi kepada beliau. Nah, dan saya minta. Ada orang masih kadang-kadang nggak berani. Udah minta sudah mana? Nggak tahu. Ya anggap aja benar dia nggak tahu. Nah yang bahayanya sampai kadang-kadang kita dalam ahli sunnah wal jamaah hampir-hampir datang ke kuburan itu sama-sama pakai tawasulnya. Nah ini yang berbahaya tanpa torekat. Tawasulnya ya syekh kan itu, seakan-akan minta kepada beliau. Kalau saya tanya, loh kenapa sampean minta kepada syekh ini tadi? Enggak langsung kepada Allah. Kok pakai makelar segala? Kok pakai makelar segala? Sampai mau jawab apa? Kalau sampai tidak bertorekat nggak bisa jawab. Lo ndak kata si Kaisar dapat berkah gitu aja. Itu bukan jawaban itu. Yang jelas-jelas tadi sampai ngomong ya Syekh tolong saya ya Allah minta barokah. Dia minta tolong sudah. Minta tolong itu sama Allah, bukan sama makhluk kan begitu. Nah, kalau kita yang ditanya, saya memang minta tolong kepada dia karena ada dalilnya secara syar'i. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan. Tolong menolonglah dalam ketakwaan. Itu hablum minan nas itu. Kita tidak menuhankan. Tapi ada perintah. Tolong menolong di antara manusia itu boleh. Nah kebetulan orang-orang syahid ini. Termasuk orang kaya ilmu, kaya karomah. Dia mempunyai banyak. Saya minta itu. Seperti Allah berikan kepada dia. Saya juga minta untuk meneruskan perjuangannya beliau. Boleh diminta. Kan gitu ya. Kan ada dasarnya dalilnya, tapi dia menafsirkan kita menuhankan. Nah itu kan tidak punya ilmu dia. Padahal kita enggak, dalilnya tadi tolong menolong itu antar manusia boleh, asal supaya steril. Kalau ditanya, kok tidak langsung aja? Sudah ada yang langsung. Ini di sini ismu zatnya langsung kepada Allah. Tapi kalau belum ditorekat, hatta kamu hafal 1000 kitab, kata si Abdul Qadir Jilani. Karena belum masuk ismu zat ke sini, kamu bisa fasik, kamu mengatakan bergantung kepada manusia, tidak orientasinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih yang menyelamatkan. Ya, kalau tidak ada full ke sana. Nah ini kalau orang makanya kiai-kiai Ahlussunnah wal Jamaah, warga-warga Nahdien itu sama ulama-ulama semuanya bertorekat. Tinggal di bawah-bawahnya ini kadang-kadang masih enggan bertorekat. Bahkan gak suka dengan kalau Wahabi, Muhammadiyah wajar gak bertorekat. Kalau orang-orang ahli sunnah gak bertorekat, sul adab kepada gurunya itu. Mau jadi wali gak bertorekat gak bisa. Kenapa? Kalau orang itu mau mendapatkan lewat di sirot tanpa zikir itu sirot. Contohnya mana? Ya toh? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Syaratnya apa itu untuk melewat sirot itu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, syaratnya hanya aku menyembah Allah, tidak menyembah selain Allah, termasuk anak, harta, pimpinan kita.
uang kita. Hanya kepada Allah aku menyembah, hanya kepada Allah aku memohon. Full Allah, tidak kepada yang lain. Full Allah dulu, hanya kepada Allah, baru kamu dikatakan mewujudkan persyaratan itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baru Allah beri kamu jalan itu. Ihdinas siratal, lewat sini kamu. Jalan orang-orang yang diberi nikmat. Di situ Nabi lewat, syuhada lewat. Ikuti jalan orang-orang kembali itu tadi. Gitu ini ihdinas siratal. Kata Gus-Tur iso moco, iso dongeng, iso nulis, sengsara. Karena tidak digurui, nggak diamalkan, tidak bertorekat, nggak bisa. Hatta kata Syekh Abdul Qadir Jani Qadar dalam Sirrul Asrar. Orang banyak membaca Kutu Kisah Asrar. Diambil kata-kata hikmahnya dari Syekh Abdul Qadir, diambil kata-kata hikmahnya dari Imam Ghazali, tapi tidak sampai kepada titik talqinnya, itu tidak dihiraukan. Padahal Syekh Abdul Qadir Jani dari Sultan Aulia, Imam Ghazali menjadi orang diangkat menjadi orang-orang dikatakan menghidupkan agama, itu dari dia ditalkin oleh guru mursyid dengan waktu yang sesingkat-singkatnya, sama dengan kita. Kebetulan dia ulama, cuma 20-25 menit. Itu tidak sampai, kitabnya dihafalkan, tapi untuk masalah itu banyak orang mengabaikan. Makanya kena dalil seperti yang sampaikan tadi di Quran, di surah Az-Zukhruf itu. Hei orang-orang beriman, kapan kamu itu serius untuk khusyuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk supaya kamu untuk lebih tahu kebenaran. Kapan seriusnya? Semuanya nggak bisa diseriusi. Sampai mau sholat terus nggak bisa, nunggu duhur, nanti mau serius lagi tunggu asar. Mau serius puasa nanti tunggu bulan 1 tahun. Mau suruh haji tunggu setahun. Yang bisa diseriusi, yang bisa diistiqomahkan itu zikir per detik. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa aqimus sholati wa tawassaw bil haqq wa tawasau bis sabar. Demi masa, demi waktu itu per detik, Pak. Ya toh, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, per detik itu amal soleh itu. Nah, amal soleh itu yang mana? Kalau sampai belajar syariat, amal soleh itu sholat, puasa, zakat, haji, amal soleh. Tapi bisa jadi amal salah kalau tidak ditumpangi oleh tarekot. Loh, di mana Ustaz? Satu saja sholat yang kita andalkan, yang kalau itu baik di akhirat semua perintah Allah yang kurang tidak diperiksa lagi kalau sholatnya bagus. Periksa nih, kan ini amal soleh, kok bisa jadi amal salah? Fawailul lil musallina alladzina hum an sholatihim. Celaka orang yang sholat yang hatinya lalai. Ya tuh. Jadi amal soleh karena sahur, karena tidak wa aqimis sholati zikir, sholatnya tidak zikir. Perintahnya sholat itu sebenarnya cuma zikir, bukan disuruh khusyuk, bukan, suruh zikir. Setelah zikir timbullah tentram. Tentram itu identik dengan khusyuk. Khusyuknya kenapa? Kita masih khusyuknya karena punya mobil, karena punya uang, karena nggak ditagih orang, khusyuknya masih di situ. Tapi sebaliknya itu udah berubah, tahu-tahu sampean yang semua sampean miliki hilang, nggak khusyuk lagi. Tapi khusyuk karena Allah itu bukan pakai bergantung karena adanya mobil, karena nggak adanya utang. Khusyuknya karena ala bijikrina, karena Allah. Dan semuanya punya itu, tinggal nyambung aja kepada Allah. Yang miskin, yang kaya, kalau sudah ini dimanfaatkan untuk mendapatkan khusyuk tadi itu, mau ada kek, mau tidak ada kek, mau lapang, maksud tidak masalah. Seperti zaman Rasulullah yang kaya, orang-orang sahabat-sahabat itu tadi, terutama Abdurrahman bin Auf,
kaya raya Pak. Ya, jangan suruh ngaji, tidak menghalangi kekayaannya itu ikut perang. Tidak menghalanginya datang ke Rasulullah bergabung hijrah. Tidak terhalangi segala masalah dia ikut menyelesaikannya. Kekayaannya tidak menghalanginya. Sebaliknya yang miskin juga begitu. Abu Dzar miskin, Bilal tidak terhalangi ibadahnya, tidak dihalangi berjuangnya, tidak terhalangi ikut perang. Sekarang sampean yang kaya terhalang oleh kekayaannya. Kayaknya itu nggak bisa Ustaz, ini pabrik saya 7 ini, bagaimana repot ini. Yang jaga pabrik saya siapa yang ngawasi? Kalau ditelepon, halo, repot, meeting. Kan begitu ya, ini realita. Yang miskin juga begitu, terhalang juga. Wah gimana Ustaz mau ngaji, saya ini mau jualan, ini makan apa? Kayaknya alasannya benar. Padahal buktinya zaman dahulu kenapa bisa? Karena himmahnya, imannya kuat. Bukan karena uangnya, bukan karena banyak hartanya. Nah kita alasannya itu. Sehingga patokannya kita kalau datang ke kiai untuk mendapatkan khusyuk tadi patokannya dengan harta. Buktinya datangnya gini, Pak Kiai, ya seperti siapa? Ya Pak Kiai tolong saya ini supaya tenang, sholatnya biar khusyuk, tolong didoakan atau minta amalan supaya rezeki kita banyak. Kan gitu dong. Kelihatannya benar. Dikira harta itu yang membuat khusyuk. Padahal tadi dalilnya harta dan anak pinakmu itu melalaikan kamu. Ini kalau nggak ditasawufkan, kita melihat satu mata ya tadi, nggak ngerti. Kalau nggak ditasawufkan kayaknya bener. Nah, Pak Kiai tolong ya supaya saya bisa zakat, bangun masjid. Kalau nggak ada uang bagaimana bisa maju? Sampai kiainya juga percaya Islam itu orangnya harus kaya. Kalau nggak kaya bagaimana bisa bayar zakat? Miskin gak ditegur kalau tidak bayar zakat. Kenapa bingung-bingung? Yang bahaya itu yang sulit, yang kaya lagi. Kalau dia mengumpulkan uang banyak untuk bayar zakatnya jadi kesulitan. Kalau yang miskin gak bayar zakat malah terima, gak ada masalah, enak. Kenapa? Kecuali ada sanksi, gak ada sanksinya malah boleh menerima, kok bingung. Itu datang ke kiai alasannya itu. Padahal dulu Salaban sudah lebih dulu datang kepada Rasulullah, miskin betul itu. Apa kata Salaban? Ya terima aja padanya. Tolonglah Rasulullah, dibuat contoh sampai diberi doa, diberi modal, terketur kaya Pak. Nabi ini yang memberi modal dan mendoakan. Hasilnya apa? Jangan mau bayar zakat, ke masjidnya aja sudah nggak bisa, mati kafir. Apalagi masih kiai yang doakan. Jadi banyak orang datang ke kiai itu alasannya klasik seperti diulangi lagi. Itu bukan dongeng mau tidur itu. Harus diambil hikmahnya. Makanya maaf saya kalau ada orang kaya. Ya apalagi sudah kaya. Urusannya dunia. Yang miskin dunia ya apa? Karena yang datang itu yang miskin ngomongnya gitu. Yang kaya juga sudah kaya aja masih ngomong gitu. Ini begini Pak Kiai supaya... Ya itu, tolong doakan. Kalau saya di situ saya nggak mau. Kenapa saya nggak mau kalau orang kaya? Bahaya. Dan Allah itu murka kepada orang yang sudah kaya masih minta. Apa kata Rasulullah? Kamu tamak, mesti gitu nanti. Udah banyak kok masih minta lagi. Padahal dalilnya dikasih gunung emas, kamu sudah punya gunung emas 1, dikasih 2 masih belum puas. Dikasih 3 pasti belum puas. Padahal sudah kaya itu, sudah menyebut emas. Kamu nanti dimasukkan tanah ke mulutmu, mampus itu baru kamu puas nanti. Dalilnya sudah ada, tapi enggak dipakai. Cuma dibuat dongeng, cuma dibuat diskusi. Itu bukan dongeng itu. Ya, jadi orang kaya enggak perlu didoakan supaya tambah kekayaannya, enggak perlu. Ya, kan gitu ya. Nah, ini kita enggak doakan dia. Nanti saya ya, tapi sebagian nanti kalau hasil kasihkan saya ya gitu. Tahu-tahu dia kaya betul Pak, tapi imannya tidak terbina karena dia orientasinya ke dunia.
Ya Pak, tauhidnya tidak berhina. Kaya raya uangnya banyak, imannya rapuh, tauhidnya rapuh, terus uangnya diapakan? Kaya raya terkabul, imannya rapuh, karena orientasinya tadi datang ke kiai bukan minta kuat iman, tapi minta ya urusan dunianya sukses, ya toh. Terus sukses Pak, terus uangnya buat apa? Buat maksiat Pak. Oh saya lihat Ustaz bangun masjid kok itu, pasti ria, karena imannya tidak selalu. Semuanya sia-sia. Nah saya ngasih ikut andil, kena juga saya. Makanya saya nggak mau. Kalau kamu datang minta kuat iman baru. Nah terus bagaimana kuat iman? Saya kan butuh juga, ini sudah ada peningkatan. Jangan minta, kamu sudah banyak. Toma, marah Tuhan. Jadi bagaimana? Digandakan. Digandakan, tapi gadakannya bukan sama siapa itu? Dimas itu kita ke sana salah lagi. Menggandakannya itu dengan bersedekah. Ya, dengan sedekah itu tergandakan 7 kali 100. Enggak minta itu, ada janji Allah. Allah tidak menunggang janji. Gitu teknisnya, strateginya itu gitu, harus cerdas. Nanti kaya-kayanya benar, kiainya juga merasa benar, tapi jeblok semua itu. Karena tidak memahami hakikatnya. Digandakan, tidak minta kan? Makanya kenapa Abdurrahman bin Auf itu nggak bisa miskin, malah dia itu saking takutnya kekayaannya. Rasulullah menyampaikan, Abdurrahman, kamu nanti dengan kekayaanmu itu kamu datang ke surga merangkak kamu. Kalau dalil yang utuh lagi, orang-orang kaya, para kiai, ulama masuk surganya itu 500 tahun dulu baru masuk, sebelum orang miskin masuk. Akhirnya Abdurrahman takut dia, wah tak miskin kena aja katanya gitu. Dia beli kurma yang jelek-jelek itu supaya dijual murah gitu ya, mau dimiskinkan dia. Wah senang dia sudah, habis ini saya jadi orang miskin. Ada enggak orang yang begitu itu sekarang? Kenapa dia melakukan itu? Karena dia yakin betul, saya enggak mau hidup ini cuma sebentar, lebih baik saya milih miskin. Apalagi Rasulullah mengatakan, aku di antara orang miskin, minta mati bersama orang miskin, di sana juga bersama orang miskin. Kan gitu ya? Wah saya juga akan miskin, tapi enggak, tahu-tahu tuh kurmanya yang jelek tadi, pada satu zaman tuh di Yaman tuh banyak orang kena penyakit, dicari obatnya nggak ada kecuali kurma yang rusak. Nah dia yang punya, harganya jadi mahal lagi, tambah kaya. Gak gimana, itu karena takutnya beliau tuh. Karena tambahnya dari mana? Karena dia selalu membelanjakannya, digandakan dengan sedekah, dengan memberikan orang berjihad fisabilillah, itu digandakan bukan minta. Kalau digandakan itu pasti, kalau minta belum tentu diberi. Bahkan diberi juga belum tentu itu berkah, bisa jadi istidrat seperti apa tadi siapa? Salabat tadi diberi tapi istidrat, hati-hati. Bapak-bapak ya, nah ini tasawuf itu sampai jadi wah, baru tahu sampean. Nah inilah torekat itu. Masya Allah, makanya kita bersyukur ya, modalnya cuma zikir aja. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Amal-amal yang lain bagaimana Ustaz? Saya punya amalan ini banyak-banyak bagaimana? Nah ini kadang-kadang kesulitan. Memang amalan itu baik. Salawat baik. Ya toh, wirid-wirid semua baik. Semua zikir Pak. Baca Quran zikir. Tapi yang Abdul mana? Abdul zikir la ilaha illallah itu. Buktinya dia Abdul, buktikan. Bisa enggak kalimat lain itu orang yang berdosa bahkan kafir dengan mengucapkan sekali saja bisa 0 dia. Bisa enggak selain la ilaha illallah? Enggak bisa. Makanya Rasulullah juga menerima awal yang aku pakai, aku terima dulu apa yang dipakai oleh para nabi-nabi, yaitu kalimat la ilaha illallah. Itu dulu yang ditanamkan sama Rasulullah, yang diberi Allah.
Bukan berlain-lain itu dilecehkan, tapi ibaratnya itu makanan pokok itu Allah, yang lain-lainnya itu Pak, camilannya Pak. Biar nggak ada camilannya, asal makanan pokoknya selesai ya. Kalau camilan makanan pokok enggak, seperti orang Indonesia, camilannya pohong, roti, belum makanan pokok nasi, belum makan katanya gitu kalau belum makan nasi. Seperti itu, Tuhan itu. Bukan berarti, oh kalau gitu saya maksiat aja nanti ngucap la ilaha illallah. Bukan begitu maksudnya. Makanya harus ditakwilkan kan gitu ya. Makanya itu yang dipakai tarekat, khususnya tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah yang kita cintai ini. Ini bukan main-main, Pak. Bukan ecek-ecek, bukan. Ya, jadi bersyukur kita. Kita ketemu guru kita Syekh Ahmad Sobil Wafatajul Amin radhiyallahu. Terima kasih guru kita orang ini ibarat gembala yang tersesat. Ya tuh. Padahal dituntun juga ada yang nuntun, tapi yang nuntun juga masih tersesat masalahnya di situ. Makanya dalilnya apa? Jangan kamu ikuti orang-orang yang lalai hatinya. Luarnya kayak benar, tapi hatinya, luarnya benar hatinya. Nah untuk mengetahui hatinya kan sulit, apalagi sama yang buta. Nah, tapi kalau di tarekat, insya Allah sampean bisa melihat. Ya, nah maka dari itu bapak-bapak, ibu-ibu, apa yang diberikan untuk menyelamatkan kita di dunia akhirat, jangan lupa apa yang sudah ditanamkan ini, jangan dianggap tidak bermakna atau nilainya kecil. Dan tidak semua orang sanggup bertarekat itu. Banyak ulama-ulama besar aja masih gak sanggup mengamalkan karena dia merasa, bertarekat itu berat gitu. Ya toh, kalau enggak ilmunya tinggi dulu enggak bisa. Kan gitu ya. Akhirnya orang banyak takut. Nah, kita bukan ulama, bukan apa kok bisa. Nah, berarti kita diberi Allah kesempatan untuk melakukan. Sedangkan sudah ulama aja enggak bisa. Kita bisa. Alhamdulillah, itu berarti pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tanya? Ayo tanya. Tanya yang serem-serem. Silahkan Bapak Ibu, kalau ada yang belum jelas, mumpung ada guru kita, silahkan ditanya. Mumpung kita diberi kesempatan. Silahkan angkat tangan. Adik-adiknya, ibu-ibunya, mbak-mbaknya. Halo. Angkat tangan. Dapat door prize loh. Enggak masuk TV Pak, kalau masuk TV banyak. Live loh ini, siapa yang tanya masuk TV. Ini loh, di shooting kita. Ayo angkat tangan Pak. Saya sering zikir tapi masih lupa gitu. Solusinya gimana Bah gitu. Angkat tangan. Misalnya, ayo silakan. Di belakang ada. Nah itu ada, alhamdulillah. Mewakili. Berisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah Ali yang saya hormati. Saya ingin bertanya, setiap nama saya Robi Asrofi dari Buntok, Bapak. Jadi saya mau tanya soal zikir. Abah dulu kan pernah tausiah bilang kita berzikir la ilaha illallah dalam hati menyebut Allah Allah. Kayak apa bisa merasakan keduanya zikir itu. Kadang saya sendiri berzikir la ilaha illallah jahar, tapi hatinya saya nggak bisa merasakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya sampean sebelumnya berguru sudah bisa merasakan, tapi versinya lain. Dan harus itu cuma dirubah aja bentuknya. Contohnya begini, ya, sampean dulu belum bertarekat, belum punya zikir, ya.
Ini cuma baca la ilaha illallah aja. Sampean nggak bisa memakai ismunya di dalam, nggak bisa memparalelkan kan ya? Maksudkan gitu ya? Maunya kan paralel gitu ya? Kok sulit Ustadz? Nggak sulit. Contohnya sebelum sampean itu bertekad, sampean sudah melakukan paralel itu. Cuma paralelnya bukan ke Allah. Misalnya gini, sampean sambil kerja, sambil nyupir, ingat kepada istrinya bisa kan? Bisa nggak? Di kantor apa ngetik, ingat istrinya, ingat uangnya, bisa kan? Paralel kan itu? Ya, bisa. Ingatannya sama aja sama yang sekarang. Nah sekarang sampai zikir kepada Allah, tapi ingat kepada ismunyatnya, ingat kepada Allah, kok nggak bisa? Wong tadi sambil kerja ingat istrinya bisa. Alatnya sama aja, cuma dialihkan. Kalau tadi ke anak, ke kerjaan, ke harta, ke dunia, ini ke sudah. Loh kenapa dulu itu bisa? Karena sudah terlatih. Mau tidur, istriku, anakku, hartaku. Bangun tidur, istri. Berpuluh-puluh tahun bisa. Karena terlatih. Nah ini sampean belum terlatih, masih belajar. Maka teruskan. Nanti hasilnya sama dengan yang dulu, tapi hasilnya itu jadi ibadah. Kalau yang dulu merusak ibadah. Caranya sama. Nyupir, ngobrol lagi, ingat uangnya, bisa. Kenapa sampai zikir jahar ingat Allah nggak bisa? Karena belum sampai otomatis menyatu, belum. Masih posisinya belum berbuah. Kalau tadi itu jelas bisa Pak, orang sampai kalau baru ditalkin itu misalnya umur 25 tahun itu ya, itu 20 katakan balita 5 tahun, balik 10 tahun, 15 tahun, 10 tahun sampean sudah melakukan itu. Selalu melakukan, selalu ingat istrinya, hartanya, uang itu, mau siang, mau malam, di mana saja itu selalu bisa dilakukan. Nah ini sampean baru berapa tahun kan gitu ya. Nah makanya lakukan terus secara istiqomah, nanti dia bukan lagi manual, bukan lagi diingatkan, tapi dia jadi otomatis. Ya toh? Nah ibarat sampean belajar sepeda, jatuh lagi. Bukan urusan pinter lagi itu. Urusannya itu istilahnya latihan itu riadoh. Riadoh itu mujahadah, mengintensifkan, melatih jiwa. Nah, jadi itu dilatih, dibiasakan. Ya loh, lama-lama kan, loh kok bisa? Makanya kalau jatuh kok belum jangan berhenti. Ini wah jatuh berhenti aja. Kan gitu ya. Kita tuh kemenangannya tuh awal itu sudah baik, tapi kemenangannya di akhir harus lebih baik. Sampean makanya kalau nonton bioskop ya, pertama itu namanya jagonya itu pasti kalah. Ya, kan film tuh pertama-tama mesti jagonya kalah, dipukulin dulu ya. Kalau sampai itu pulang, film apa ini jagonya dipukulin terus pulang aja, gitu. Nggak tahu akhirnya sampean, padahal akhirnya pasti menang itu. Makanya kalau nonton itu sampai selesai, belajar juga sampai selesai. Nah, film apa ini lakonnya digebukin terus, dihukum, diapain? Ini jago-jago apa? Belum selesai. Dan pasti akhirnya namanya jagoan itu menang. Ya, makanya dibutuhkan sabar. Nah, sabar itu akan mencapai tujuan. Begitu juga begini, loh kok belum aja, kok masih begini aja. Ya belum selesai, makanya jangan berhenti walaupun disakiti. Entah disakiti istri, entah disakiti anak, disakiti teman. Ini tidak boleh berhenti. Tunggu dia sampai berbuah. Nah, kenapa kadang-kadang nggak berbuah? Nah, di sini kuncinya. Kebanyakan orientasinya masih ke dunia. Nah itu nggak naik, nggak mi'raj ya, nggak nyampe di situ aja muter-muter kayak kambing itu. Tawafnya juga muter-muter kayak kambing kata orang tasawuf. Kenapa? Tawaf yang sempurna itu di fisiknya tawaf, rohaninya tawafnya di mana? Di Baitullah, bukan di Baitul Makmur. Nih Baitul Makmur di sini nih. Tinggi mana Baitul sama Baitul Makmur?
Kalau Ka'bah sama tidak bisa bawa pulang, kalau Baitul Ma'mur bisa dibawa kemana-mana. Sahabat zikir tawaf terus, tidak berhenti. Ya, nah, jadi jangan berhenti, jangan berhenti. Apalagi tanaman, jangan berhenti dipelihara hataman manakib sampai dia berbuah. Kadang-kadang sudah keluar daunnya kita masih wah kok kurang, kok belum apa-apa. Padahal sudah keluar tuh, tapi kita ini nggak sabar. Baru ditanam minta buahnya bagaimana? Nabi aja itu butuh waktu, padahal ditakdirkan. Mulai setar Nabi itu 25 tahun Pak. 40 tahun, 15 tahun baru ditalkin. Sudah ditakdir ente apa? Berholwat dulu Pak, 15 tahun Rasulullah. Nggak ada Aqua, nggak ada Coca-Cola, nggak ada es degan. Sampean holwat dikit-dikit minum es degan, minum kopi, rokokan. Ini loh. Jadi kita ini bersyukur, ya toh. Ketemu Pangersa Guru dikasih cara yang paling mudah. Seperti kita tidak ada holwat, nggak ada. Saya dulu begitu ya, Bah, saya merhor ngapain kamu itu zaman dulu. Sekarang holwatnya kau di pasar aja, di mall katanya. Duh, kok di mall Pak? Kalau kamu holwat tidak di gua, kata itu zaman dulu. Zaman dulu itu zaman belum banyak kegiatan. Ya tuh kamu meninggalkan kegiatan karena belum banyak, nggak masalah. Sekarang ini kamu meninggalkan. Ya tuh, ibaratnya kamu kerja, kamu berholwat, keluar dipecat sampean 40 hari. Jadi bagaimana disesuaikan dengan zaman? Berholwat itu maksudnya kamu ke mall berhubungan dengan manusia, tapi tidak ingatannya tidak lalai. Kalau di holwat di gua itu godaannya banyak Pak. Perempuan datang menggoda sampean, auzubillahi minasyaitonir illallah, hilang Pak. Gampang. Kalau di mall ada perempuan di depan, teman ngomong apa? Lah, enggak bisa. Lebih berat. Kan lebih berat itu, kelihatannya gampang, berat itu. Hah? Tapi sampai mendapat nilai 2, kalau di dalam itu cuma hablum minasnya sampai putus. Kalau di luar hablumnasnya jalan, hablumnasnya itu Abah memberikan itu. Makanya Abahnya torekan, mana ujrahnya kok enggak ada di torekan. Kan ada ujrah, dikira kita enggak ujrah. Biar kamu di dalam gua, tapi pikiranmu di rumah, diisi, enggak holwat sama aja kamu di luar itu. Lebih baik kamu di luar, kamu berhormat selama hatimu berinteraksi kepada manusia tidak lalai daripada ingat kepada Allah. Ini teknis kecerdasan guru mursyid menyesuaikan diri dengan zaman. Kalau yang kuno tadi benar juga, tapi dibawa ke sini sekarang agak sulit juga. Gimana Pak saya tentara mau cuti berapa hari, 40 hari, nggak mungkin. Kan begitu ya? Ya, apalagi saya pegawai negeri, wah dipecat Pak. Kalau begitu nggak bisa ikut torekat. Nah, padahal sekarang yang belajar itu siapa? Kalau dulu yang belajar kiai ulama, ya waktunya pada umumnya ulama itu kan umumnya kan cuma ngajar ya banyak waktu. Nah sekarang yang belajar siapa? Nggak mungkin, makanya pada takut belajar torekat, takut nanti suruh holwat. Enggak, ngapain? Sulit, enggak sulit. Ternyata Abah tidak mengajarkan itu, Abah cuma suruh zikir aja. Tentang suruh juhud dan sebagainya Abah tidak menyuruh. Nanti itu tumbuh dengan sendirinya. Kalau saya sudah mampu, baru bisa. Seperti siapa? Kalau sahabat seperti Abu Bakar Siddiq. Dia mampu, Umar nggak mampu, nggak boleh. Contohnya begini, Abu Bakar ditanya, ya Abu Bakar, di rumahmu sisa apa? Nggak ada lagi. Tinggal Allah dan Rasulnya, habis. Hartanya diberikan semua. Nggak ada dalilnya itu. Dalilnya itu bid'ah, itu Rasulullah nggak pernah nyebut itu. Ya tuh orang suruh sedekah itu di dalam Quran jangan terlalu boros, jangan berkikir, dihitung. Tidak terhabis semuanya. Tidak ada dalilnya, itu namanya sudah makomnya itu tadi. Jadi bukan ilmu lagi. Makanya bukan tidak boleh ditiru karena bukan pelajaran, itu pribadi. Hasil dari dapat dari kekuatan dari Tuhan. Makanya walaupun benar tidak boleh ditiru. Contohnya nggak boleh tiru, Umar mau ikut tuh, ya Rasulullah saya juga mau habiskan. Oh jangan, kalau kamu itu lebih baik kamu mati meninggalkan waris. Karena dia masih ikut aturan
yang di Quran. Kalau ini sudah. Ya, nah, tapi pengertian kita yang bodoh ini dikira Nabi ini Abu Bakar ini melarat karena sudah nggak ada. Itu sebetulnya bukan melarat lagi. Bigiohuri hisab, hartanya itu tadi nggak ada batasnya lagi sebetulnya. Loh, logikanya bagaimana Ustaz nggak ada batasnya? Begini, ibarat saya misalnya, Ustaz tinggal apa di rumahmu? Nggak ada lagi tinggal Allah dan Rasulnya. Maksud saya gini, tinggal juragan saya di situ tinggal. Kira-kira bagaimana? Miskin nggak? Tinggal apa di rumah? Nggak ada lagi, tinggal Allah dan Rasulnya. Kalau banyak, tinggal juragan saya yang maha kaya di situ. Melarat nggak? Nggak ada batasnya. Kalau melaratnya nggak mau Abu Bakar itu, karena dia paham, punya pengetahuan, dia bisa lakukan. Kita mau ikut-ikut, nggak boleh. Melarat betul sampean, karena keyakinan sampean belum sampai ke situ. Istilahnya makomnya belum di situ. Makanya Allah minta sesuai kemampuan sampean. Kemampuan sampean sekarang ya zikir dulu aja mampunya di sini. Nanti dia berproses berat. Pohon itu ya keluar dari daun, tidak usah dicari daunnya yang muncul, tidak usah dicari bunganya nanti keluar sendiri, tidak usah dicari buahnya nanti muncul sendiri. Istilahnya nggak usah dicari, ikhlas ridhonya, keyakinannya nanti muncul dengan sendirinya. Kenapa? Dalilnya mana? Barang siapa mengamalkan yang ia ketahui, nanti Allah tambah yang dia tidak ketahui. Yang maksudnya yang dia tidak punya. Ya, dia tidak punya keyakinan atau sudah punya, ditambah keyakinannya, ditambah husuknya, ditambah ikhlasnya. Itu keluar sendiri. Jadi nggak pernah ulama tasawuf itu yang hakiki bilang yang kuat imannya, enggak. Itu himbauan. Kalau tarekat tidak menghimbau, langsung disuruh kerja untuk mewujudkan itu. Jadidu imanakum, la utuhkan, ada janji Allah, dikuatkan iman. Jadi guru kita nggak pernah ya, cintai Allah, nggak pernah ngomong gitu Abah. Cuma suruh zikir. Tapi orang yang nggak paham tasawuf harus cinta kepada Allah. Barang siapa cinta kepada dirinya lebih daripada Allah, maka dia termasuk belum beriman. Waduh, berat ini ya. Abah enggak. Ya tuh, cintai istrimu malah gitu. Cintai anakmu. Loh, kok malah terbalik? Tapi bawa semua cinta kepada Allah. Kenapa masalahnya? Kita masih makomnya masih cinta sama anak. Tapi mulai kita bawa ke Allah, mulai start. Nah, membawanya, kalau kamu belum bisa mendekati Tuhan, cari wasilah orang yang bisa dekat sama Allah. Maka supaya dituntun, digurui dulu. Bukan ucuk-ucuk langsung cinta. Kenal belum, dekat belum cinta. Benar dalilnya, tapi salah asuhan. Ya. Itu guru, betul guru. Ini sampean bukan berguru di doktrin. Harusnya itu doktrin. Paham ya? Beda. Nah, guru mursyid kamil mukamil caranya mengajar itu bertahap. Makanya dibutuhkan kesabaran. Nah, sama kadang-kadang nggak sabar seperti Nabi Musa mau cepat buahnya. Padahal dalilnya bersabarlah kamu, duduk-duduk begini. Ataman. Ya. Jangan waduh, rumah saya gimana? Gak bisa, suruh sabar. Ya, menghadapkan ridhonya Allah pagi dan petang. Gak sabaran itu kenapa? Kamu masih memalingkan, ya, beramal itu amalia sana masih berpaling kepada perhiasan dunia. Padahal di sini ditekankan, jangan kamu palingkan pandanganmu kepada perhiasan dalam kumpul. Jangan. Nanti sampean ndak naik, ndak bisa mirat di situ-situ aja. Jangan kamu palingkan, full Allah. Jangan kamu ikuti temanmu tadi yang ngajak-ngajak. Lama-lama kita ini kan banyak urusan. Jangan ikuti orang artinya lalai. Apalagi yang mengikuti hawa nafsunya itu melampaui batas. Jangan, enggak selesai sampean. Nanti pelajarannya sampai salahkan. Saya sudah berapa tahun kok tetap begini aja. Salah niat. Ya nah? Nah, seperti hijrah aja. Kalau kamu niatnya hijrah itu orientasinya ke dunia, kamu dapat itu. Tapi kalau kamu orientasinya ke Allah dan Rasul, kamu akan mendapatkan semuanya. Saya tutup wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.